peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Berlatar di tempat rehab narkoba, cerita berfokus pada seorang wanita yang bernama Derby, yang saling bertukar cerita di sana. Darby, 11 days. Story at the recovery center. What was that like? Dan tak lama dari itu, Derby ini kedapatan telepon dari rumah sakit yang ngasih tahu kalau ibunya saat ini ada rumah sakit karena pendarahan di otaknya. Dan karena itulah, ibunya ini akan melaksanakan operasi pada malam ini. Lalu, Derby ini juga disuruh kasih tahu kakaknya biar ke sana. Namun, di sini pihak rehab malah nggak ngasih Derby ini buat nelpon kakaknya karena sudah peraturan dari sana. Last week you said your mom was in a car accident. Last week I was in detox. You know, Friday afternoon. go fuck your Friday afternoon. Lalu pada malam harinya, Derby ini minjem telepon ke temannya yang megang HP diam-diam di sana buat nelpon kakaknya ini. Di sini kakaknya Derby ini nggak mau ngeluarin Derby ini dari tempat rehab di sana dan malah menyuruhnya jangan ke rumah sakit. No one has time for your bullshit right now, Mom. Setelah itu, Derby yang mau ke tempat ibunya pun dia berencana buat kabur dari sana. Dan Derby pun akhirnya berhasil kabur dari sana dengan membobol mobil yang ada di parkiran. Call me back, Devin. Ahead. Expect delays. Namun saat udah di tengah jalan, ternyata cuaca di sana pun lagi buruk karena adanya badai salju. Derby yang ketiduran pun dia kedatangan polisi yang ngasih tahu kalau jalan telah ditutup. Dan Derby ini diberi dua opsi yang mana dia kembali atau nunggu badai selesai di rest area dekat sana. Kemudian Derby pun milih buat ke tempat rest area di sana. Won't get through. I don't want to find your car in the snowbank in the morning. Saat sudah sampai, Derby ini melihat ada 4 orang di sana, dan Derby pun langsung pergi ke toilet di belakang. Kemudian, Derby ini dapat SMS dari kakaknya yang bilang jangan datang ke rumah sakit karena ibunya ini gak mau ada dia di sana. Setelah itu, karena gak ada sinyal di sana, Derby pun nyari sinyal di luar. I got one bar. Kemudian, Derby ini ngedengar kalau ada teriakan anak kecil di salah satu mobil di sana. Dan benar saja, ada anak kecil yang diculik di sana. Karena pintu mobilnya kekunci, Derby pun foto dulu plat nomor mobilnya buat dia kirim ke 911. Namun sayangnya masih nggak ada sinyal di sana. Kemudian tak lama dari itu ada seseorang yang datang. Derby pun kemudian langsung bergegas cabut dari sana. Nothing. Saat di dalam, mereka berempat pun berkenalan di sana. Dan mereka bernama Ace, Ed, Sandy, dan yang terakhir adalah Lars. Mereka pun main kartu bareng di sana. Left for the dealer goes first. Right next to San Fran. San Jose. Namun, mata Derby ini terus fokus di mobil penculik tadi. Karena imposternya ini masih belum ketahuan, Derby pun coba ngorek-ngorek informasi di sana dengan menanyakan asal mereka sampai tujuan perjalanan mereka. Where is that? 2 9s. You're gonna have to figure that one out for yourself.
for your service, really, and then your dad too. Okay. Lars yang kalah main kartu, dia pun emosi di sana. That's a bad beat. Oh, hey, buddy. Latin. I'm sorry. Sedangkan Derby setelah itu dia pun pergi ke toilet buat hubungin 911 lagi. Dan sayangnya pesan pun harus pending karena nggak ada sinyal di sana. Derby yang gak bisa diem aja, dia pun kembali ke mobil tadi lewat celah tembok yang udah jebol di sana. Kemudian dengan kemampuan ngebobol si Derby ini pun berhasil masuk ke dalam. Dan tak lama dari itu, si Lars ini masuk ke mobil itu, yang udah pasti dia adalah penculiknya. Derby yang melihat itu pun dia langsung ngumpet di sana. Oh, it's gonna be a long night. Scary part, but you're gonna be alright. You're gonna be more than alright. Untunglah si Lars ini cepet cabut dari sana. Dan bocil itu bernama Jay. I'll be back as soon as I can. Kemudian Derby yang lihat kalau si Lars ini kembali, dia pun bergegas cabut lagi dari sana dengan meninggalkan sebuah pisau di dekat si bocil itu. Lars yang mau masuk ke dalam mobil, dia ngeliat ada jejak kaki di sana. Kemudian di tempat si Derby, dia kedatangan si Ash. Dan tak lama dari itu, untunglah mereka gak dicurigain di sana. Kemudian Derby ini ceritain semuanya tentang penculikan itu ke si Ash, yang mana mereka gak punya banyak waktu lagi karena anak kecil itu lagi sakit. Respects you, then he'll follow you. Look, maybe Ed has a gun. He's a Marine. Kemudian Derby dan Ash pun menyiapkan sebuah rencana buat nyelamatin bocil itu. Derby pun udah sampai di dalam mobil, dan dia pun bergegas buka mulut bocil itu. Pas lakban itu dibuka, bocil ini bilang di mana mereka. Yang mana berarti lebih dari satu penculiknya. Derby pun nanyain ada berapa orang, dan ternyata penculik itu ada 2 orang, yaitu si Lars dan juga si Ash. Derby yang denger itu pun dia langsung terdiam karena telah salah mempercayai orang. Why would you bring up Battle Mountain? You don't know. What's this? Derby yang kabur pun dia kelihatan sama si Ash, dan akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Derby pun harus tangkap di sana. Di sini, Ash pun langsung nyita HP si Derby ini, dan dia ngasih tahu kalau dia menculiknya demi uang karena anak itu adalah orang kaya. Who sent these? Why do you care? I need to know who's messing up my life right now. Mom kicked you out of home, huh? Why'd she kick you out? Sedangkan di dalam mobil, Jay ini mencoba membuka ikatannya dengan pisau si Derby yang ada di sana. Kemudian, Ed yang mencari keberadaan si Derby ini, dia mencarinya di luar. Sedangkan si Sandy mencarinya di dalam. Dan Sandy pun menemukan si Derby ini yang lagi sama si Ash. Kemudian Ash pun dia sambil bisik-bisik ngancam si Derby kalau dia membocorkan ini dia akan menghabisi semuanya. We're stuck here, so. Wanna join us? Setelah itu, layaknya gak ada kejadian apa-apa, mereka bertiga pun kumpul di satu meja lagi. Saat lagi ngobrol-ngobrol, Derby, Ash, dan Lars pun ini ngelihat kalau si Jay ini keluar dari mobil. Dan mereka pun bergegas nyamperin si Jay ini. Namun, saat si Ash ini nyamperin si Derby, tiba-tiba untunglah ada si Lars yang kesana ngasih tahu kalau si Jay ini ke hutan. Derby yang lihat kunci si Ash ini jatuh, dia pun ngambil kunci itu. Dan mereka bertiga pun mulai mencari si Jay ini. You just gotta keep pushing, alright? We're almost out of here. When you get this. Who's Uncle Kenny? He finds them better homes.
Darby yang gak mau bareng mereka pun dia mencoba kabur dari sana. Sedangkan di tempat si Ed, ternyata Jay ini ada di sana. Ed yang ngeliat pun dia bergegas ngamanin bocil itu yang mana saat ini keadaannya lagi kritis. Dan di tempat si Darby, dia pun lagi ngumpet di sana. Dengan mengecoh nimpuk senternya, Darby pun berhasil lolos dari sana. You know this girl? As yang tahu Darby ini udah kembali, dia pun mencoba masuk di sana. Namun untunglah ada si Ed yang ngebohong kalau saat ini dia megang pistol dan menyuruh mereka semua jangan masuk. Di sini As yang punya obat si Jay, dia pun mulai mengancam balik si Ed. Untunglah si Darby ini punya kunci mobil mereka dan mencoba nego barter antara kunci mobil dengan obat si Jay. If this girl does not get her medication, she will. Are you serious? As yang kesel dia pun mulai bawa bensin di sana untuk balik ngancam mereka kalau mereka akan membakar tempat itu. Dari kepanikan itu, Ed ini menyuruh Darby ini buat ngumpetin kuncinya dan biar si As ini gak kabur. We're gonna claw ourselves out of this one the way we always. But you're not that stupid. Dan saat si As ini mau ngebakar tempat itu, tiba-tiba si Jay ini ternyata kenal sama si Sandy, yang mana Sandy ini adalah pembantu di rumahnya. And now she's gonna do the dance. Ready? No, honey, Oh, tragic. Oh my gosh. Wasn't where you said it would be, and now she's dying. Dan si Sandy ini adalah komplotan si As ini yang menculik si Jay. Sandy yang udah kebongkar, dia pun bilang ke si As kalau Ed ini gak punya pistol dan langsung menyerang si Darby ini. Yang mana Sandy ini ngelakuin ini ya pasti karena uang, demi menyelamatkan ekonomi Ed dan dia. Dan si As pun yang berhasil masuk ke sana, dia pun menyuruh si Sandy ini kasih obatnya ke si Jay. Di sini As menanyakan kunci mobilnya ke si Ed dan tiba-tiba I'm done playing games. Where did you put? dan sekarang tersisalah tinggal si Darby ini. Darby yang udah ketancap paku di tangannya, dia pun nyuruh si Jay ini buat ngambil palu di sebelah dia. It's quitting time, Darby. Where are the keys? Ash pun datang ke sana menanyakan kunci mobil sambil membacakan pesan dari kakaknya kalau ibunya ini udah innalillahi. Setelah itu, ternyata pesan yang dikirimkan Darby ke 911 ini udah kekirim. As yang ngeliat itu pun dia pun langsung nanyain lagi kunci mobilnya sambil mengancam lewat si Jay ini. Darby yang gak ada pilihan lain pun dia mulai ngasih tahu kalau ada di halaman belakang. Sedangkan di jalan pihak polisi pun udah mulai bergerak ke TKP. Dan Darby yang tahu kalau si Lars ini gak bakal tega nyerang si Jay, Darby pun kemudian nyuruh si Jay ini mati lampunya di sana. Go back now. Jerry, sit down. Darby dengan simpanan narkoba yang tersisa, dia pun pakai itu lagi buat kuat ngelepasin paku di tangannya.
Ash pun akhirnya berhasil nemuin kuncinya dan langsung bergegas masuk ke dalam. Saat udah di dalam, dia pun ngeliat kalau si Lars ini udah disandra di sana oleh si Darby. Dan tiba-tiba Lars pun harus tewas di sana dengan tangan si Ash ini. Darby dengan kejadian itu pun dia mulai bergegas cabut dari sana. Namun Ash yang sadar, dia pun bergegas menghentikan si Darby ini. Dan Darby pun akhirnya malah nabrak tiang di sana. Ash yang mau ngilangin jejak di sana, dia pun akhirnya ngebakar tempat itu. Dan tak lama dari itu, polisi pun mulai datang ke sana. Ash pun mulai flying victim di sana. Namun tiba-tiba dan Darby yang mau ngabisin si Ash ini, dia malah ditembak sama polisi itu. Dan saat si Ash ini mau ngabisin si Darby, kemudian Ash ini ngambil pistol di sana. Dan pas mau ngabisin si Darby ini tiba-tiba dia pun harus tewas di sana. Dan sekarang tersisa tinggal si Darby dan si Jay. Kemudian Darby ini yang gak nyerah, dia pun pergi ke polisi itu buat minta pertolongan. Kemudian Shin pun berpindah ke tempat rehab. Darby setelah dari kejadian itu, dia pun balik lagi ke sana. Dan tak lama dari itu dia kedatangan tamu yang ternyata adalah kakaknya. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih film kali ini? Dan kalau kalian ada requestan film bisa langsung komen aja di bawah ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton dan juga order tiketnya. Bye-bye.